Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Afis. Hari ini kita akan belajar tentang materi peluang. Dengan menonton video ini, kalian diharapkan akan bisa memahami konsep peluang, memahami maksud ruang sampel, dan memahami maksud dari titik sampel. Yuk, simak videonya baik-baik. Yang pertama, ruang dan titik sampel. Apa sih ruang sampel itu? Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Percobaan sendiri adalah suatu kegiatan yang dapat diulang dengan keadaan yang sama untuk menghasilkan sesuatu. Lalu, apa itu titik sampel? Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan bagian dari ruang sampel yang banyaknya dinotasikan dengan NS. Agar lebih paham, yuk kita simak contoh soal berikut ini. Sebuah dadu bermata 6 dilempar sekali. Tentukan A. Ruang sampel, B. Titik sampel, C. Banyaknya kejadian mata dadu yang ganjil. Yang pertama, ruang sampel. Kita ingat kembali, ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Nah, di sini dadu itu kan bermata 6 dari 1, 2, 3 sampai 6. Nah, jadi ruang sampelnya adalah himpunan dari semua anggota tadi, 1 sampai 6. Lalu titik sampel. Titik sampel itu sendiri adalah semua anggota dari ruang sampel. Jadi kita tulis kembali anggota dari ruang sampel tersebut, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu yang ketiga, banyaknya kejadian mata dadu yang ganjil. Jadi dari titik sampel tadi kita cari angka dadu yang ganjil. Jadi jawabannya, misal A adalah kejadian mata dadu ganjil A 135, maka banyaknya mata dadu ganjil adalah NA sama dengan 3. Hai guys, aku Ririn di sini akan menjelaskan contoh soal kedua dari materi ruang dan titik sampel. Soal yang kedua yaitu suatu percobaan melempar dua uang logam yang sama. Dilakukan bersama-sama. Tentukan A. ruang sampelnya, B. titik sampel, dan C. banyaknya ruang sampelnya. Selanjutnya yaitu pembahasan. Untuk menentukan ruang sampel dari suatu percobaan dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu membuat tabel. Di sini kita akan membuat tabel terlebih dahulu seperti gambar yang sudah diterakan, yaitu ada mata uang dan titik sampel. Dari mata uang ke-1 dan ke-2 diperoleh titik sampel AA, AG, GA, dan GG. Dan penjelasannya yaitu A sama dengan muncul angka, G sama dengan muncul gambar, sehingga pada titik sampel AA artinya pada uang ke-1 muncul angka dan uang kedua juga muncul angka. Jika AG artinya pada uang ke-1 muncul angka dan uang kedua muncul gambar, dan seterusnya. Jadi ruang sampel adalah S sama dengan himpunan AA, AG, GA, dan GG. Titik sampelnya yaitu AA, AG, GA, dan GG, dan NS sama dengan 4. Yang kedua yaitu membuat diagram pohon. Jadi kita membuat diagram pohon seperti gambar yang tertera. Terdapat dua kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama AA dan AG, dan kemungkinan kedua GA dan GG. Jadi ruang sampel S sama dengan himpunan AA, AG, GA, dan GG. Titik sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG, sedang NS sama dengan 4. Hai, aku Milka. Sekarang kita akan lanjut belajar ke bagian peluang suatu kejadian. Apa sih peluang kejadian itu? Jadi, peluang suatu kejadian yang disimbolkan PA adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diminta, yaitu NA, dengan banyaknya seluruh kejadian, disimbolkan NS. Maka dapat disimpulkan rumus PA sama dengan NA per NS. Agar lebih mengetahui, kita akan lanjut ke contoh soal, yaitu pada pelemparan
3 buah mata uang secara bersamaan, peluang munculnya 2 angka dan 1 gambar adalah, di sini kita akan menentukan ruang sampel dari 3 pelemparan mata uang. Maka dapat dibantu dengan tabel. Kita membuat tabel dan mengisinya dengan kemungkinan koin 1, koin 2, koin 3, dan titik sampelnya. Dari tabel yang ada, kita bisa menentukan ruang sampelnya NS, yaitu dari kumpulan titik-titik sampel. NS sama dengan 8. Setelah mengetahui NS, kita akan mencari NA-nya. Misal A adalah kejadian munculnya 2 angka dan 1 gambar, maka A ada 3, yaitu AAG, GA, dan GAA. Jadi, peluang munculnya 2 angka 1 gambar pada pelemparan 3 mata uang secara bersamaan adalah kita bisa memasukkan ke rumus PA, yaitu NA per NS, dengan NA adalah 3 dan NS adalah 8. Maka peluangnya adalah 3/8. Halo, aku Silvi. Yuk kita lanjut belajar bagian selanjutnya. Bagian C yaitu peluang komplement suatu kejadian. Komplement dari kejadian A ditulis A pangkat C atau A bar adalah suatu kejadian yang bukan kejadian A. Berikut rumusnya, PA plus PA komplement sama dengan 1. Jadi PA komplement dapat dihitung dengan cara 1 dikurangi PA. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke contoh soal. Dari seperangkat kartu bridge diambil secara acak sebuah kartu. Tentukan peluang terambilnya. Yang pertama bukan kartu as, yang kedua bukan kartu berwarna merah. Langsung lanjut ke penjelasan. Pembahasan yang pertama, peluang bukan kartu as. Banyaknya ruang sampel kartu bridge yang kita simbolkan dengan NS sama dengan 52. Misalkan A adalah kejadian terambilnya kartu as, lalu banyak kejadian terambil kartu as kita simbolkan dengan NA sama dengan NA sama dengan 4. Kenapa sih kok 4? Karena total kartu as dalam kartu bridge itu berjumlah 4. Maka peluang terambil kartu as dapat dihitung dengan NA per NS sama dengan 4/52. Kita sederhanakan menjadi 1/13. Jadi kita bisa tahu nih, peluang terambil kartu yang bukan as itu PA komplement sama dengan 1 dikurangi 1/13, hasilnya 12/13. Lanjut ke pembahasan yang nomor 2, peluang bukan warna merah. Misalkan A adalah kejadian terambil kartu berwarna merah. Lalu banyak kejadian terambil kartu berwarna merah kita simbolkan dengan N merah sama dengan NA sama dengan 26. Kenapa sih kok 26? Karena total kartu yang berwarna merah dalam kartu bridge itu berjumlah 26. Kita juga tahu banyak ruang sampel yang kita simbolkan NS itu sama dengan 52. Maka peluang terambil kartu merah itu PA sama dengan 26/52 disederhanakan menjadi 1/2. Kita tahu bahwa peluang terambil bukan kartu merah dengan cara PA komplement sama dengan 1 dikurangi 1/2, hasilnya 1/2 atau setengah. Hai, aku Vivi. Selanjutnya kita akan belajar bagian frekuensi harapan atau ekspektasi. Nah, apa sih frekuensi harapan itu? Frekuensi harapan atau yang disimbolkan dengan EA adalah suatu peristiwa atau kejadian pada suatu percobaan yang dilakukan sebanyak N kali, yang merupakan hasil kali peluang peristiwa atau PA dengan N. Dari pengertian tersebut diperoleh rumus EA sama dengan N dikali PA. Dengan keterangan EA sama dengan ekspektasi atau frekuensi harapan A, lalu PA sama dengan nilai peluang kejadian A, dan N sama dengan banyaknya percobaan. Agar lebih memahami materi, kita lanjutkan ke contoh soal. Sebuah mata uang logam dilemparkan 50 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya angka. Misalkan A adalah kejadian munculnya angka pada mata uang. Ruang sampel S sama dengan angka dan gambar. Karena pada soal diberitahu hanya sebuah mata uang, maka NS sama dengan 2. Kejadian A sama dengan A karena pada soal yang ditanyakan adalah kejadian munculnya angka, maka NA sama dengan 1. Lalu dimasukkan ke rumus peluang, PA sama dengan NA per NS sama dengan 1/2. Kemudian dimasukkan ke rumus frekuensi harapan, PA sama dengan N dikali PA,
sama dengan 50 dikali 1/2 hasilnya 25. Jadi frekuensi harapan munculnya angka adalah 25 kali. Sekian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.